aku Iis. Pada kesempatan kali ini, aku bakalan menarasikan sedikit diary aku yang aku tulis pada 2 November 2020. Selamat mendengarkan. Aku ingin melakukan itu, tapi aku tak melakukannya. Apapun yang aku lakukan, aku tak berhasil. Mungkin semua itu dimulai sejak aku mengeluhkan 2 kalimat di atas. Bahkan mungkin ada lebih banyak dari itu, dan berujung pada berbagai pertanyaan. Apakah aku kurang berusaha? Apa yang harus aku lakukan? Dari semua pertanyaan yang berputar di kepalaku, aku hanya menemukan satu jawaban dari satu pertanyaan. Apakah semua orang merasa seperti ini? Ya. Jawaban yang tidak aku sukai. Rasanya aku adalah satu-satunya yang menderita dan terus menangis. Mengesalkan. Tapi fakta bahwa semua orang mengalami hal yang serupa, merasakan hal yang sama membuatku semakin kesal. Fakta bahwa banyak yang lebih menderita dan kesusahan dariku membuatku sakit kepala. Fakta bahwa banyak dari mereka dapat bangkit membuatku semakin tertekan. Kenapa? 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 Aku harus sadar. Ayo sadar, Is. Kau pasti bisa. Ya, aku harus bangkit. Harus. Berkali-kali aku mengatakan itu pada diriku. Entah berapa kali aku memaksakan itu semua, tanpa bertanya apakah aku mau bangkit. Aku terus saja memaksa diriku, melakukan apa yang tidak ingin aku lakukan. Egois. Tapi saat aku bertanya lagi, apa yang sebenarnya ingin aku lakukan? Pun aku tidak tahu apa yang sebenarnya ingin aku lakukan. Sial. Banyak sekali pertanyaan, sedang tak ada satupun jawaban. Lucu bukan? I cannot overcome this. Ketika orang-orang mencoba menghibur, aku sama sekali tak tersentuh. Mengapa hal-hal sulit itu terjadi sekaligus? Aku sangat percaya diriku, dulu. Aku mempercayai diriku melebihi apapun, tapi perlahan yang kupercayai mulai memudar. Hal-hal yang aku sukai perlahan terus berkurang dan menghilang. Aku kehilangan hasrat, ambisi, mimpi, dan diri sendiri. Buntu. Masa depan yang aku impikan, masa depan yang sedang aku gambar ini, akankah selesai? Aku masih sama, bahkan di saat musim saling berganti, aku tidak. Aku terus menyalahkan diriku dan bersedih. Aku kesal, aku tidak bisa melihat akhirnya. Aku melewatkan banyak hal karena terus melihat ke depan. Aku penuh cemas dan terus berlari tanpa tujuan. Sampai aku ketakutan. Akankah aku bisa mendekati mimpiku lagi? Akankah aku terus membeku seperti ini? Apa tak apa jika aku menyerah saja? Aku mencoba bangkit dan terus mempercepat langkahku. Tapi waktu terus berjalan. Aku tertinggal lagi. Kenapa aku begitu mudah kesal dan menyerah? Aku berlarut-larut di antara keduanya. Aku terus terjaga tanpa melepaskan apapun yang telah berlalu. Prasangka dan perasaan yang terus menumpuk, terus menekanku. Aku terus berharap dan tersakiti. Lagi, aku berharap dan tersakiti. Aku bersemangat lalu bosan. Aku berharap dapat terbiasa dengan perasaan semacam ini. Tapi aku tak pernah bisa melewatinya. Tak sekalipun aku benar-benar mengatasinya.
Aku hanya terus berlari tanpa tujuan, tanpa pernah menyela. Mari istirahatkan langkah kita, Is. Mari lebih realistis, Is. Mari. Aku tak pernah lagi berbaik diri pada diriku. Aku hanya terus memaksa, tanpa mau memahami kondisi. Maafkan dirimu, Is. Tak perlu terus merasa kuat. Tidak apa. Tidak apa menjadi lemah. Kamu tidak harus terus menjadi harus. Kamu anak pertama, tapi tidak harus selalu kuat dan serba bisa. Kamu seorang kakak, tapi tidak harus selalu menjadi panutan. Kau pernah juara ke-1, tapi tidak apa juga menjadi ke-1000. Kamu anak kuliahan, tapi tak apa masih belum berpengalaman. Kamu berusia 21, tapi tak apa belum bekerja. Kamu cantik, tapi tak apa gendut. Kamu banyak ditanya, tapi tidak harus menjawab. Kamu punya banyak tanggungan, tapi tak harus bayar sekarang kan? Kamu pasti bisa, tapi tak apa untuk gagal, Is. Sungguh, tak apa. Kamu jatuh tak harus segera bangkit. Lekas sembuh saja, Is. Sungguh, tak apa. Semua luka butuh waktu untuk sembuh. Kamu sakit tapi tak tahu kenapa? Tak apa, Is. Tak perlu maksa harus tahu kamu sakit kenapa sekarang juga kan? Take time, Is. Serius, gak apa-apa. Tapi banyak yang udah capek, Is. Ayah, mama, semuanya capek. Kalau aku berhenti sebentar bakalan bikin mereka makin capek. Adik-adikku juga ngorbanin diri mereka buat aku. Mereka terus dibatasi gara-gara aku. Tapi, aku begini-begini aja. Aku ngerasa udah usaha tapi gak ada hasilnya. Aku coba nyelesain, tapi gak ada yang selesai. Kamu lihat kan? Kamu maksain gini juga gak nyelesain satupun kan? Kamu terlalu kacau untuk membereskan semua hal, Is. Kamu justru ngerusak semua hal dengan kondisi kamu yang sekarang. Stop, Is. Jeda. Jeda apa yang kamu maksud, Jeda apa? Ini kali keberapa aku berhenti dan ngilang dari semua kehidupan? Kali keberapa aku memperumit keadaan? Udah ratusan kali kamu bilang nyesel. Udah ratusan kali kamu bilang nyesel ngelakuin itu. Tapi kamu masih ngelakuin kan? Berapa kali lagi kamu harus nampar pipi dan mukulin tembok, Is? Butuh berapa malam lagi kamu lewatin buat pura-pura sadar? Sampai di pagi, kamu berkhianat. Is, aku sampai udah gak bisa ngenalin kamu lagi. Is, kalau kamu emang mau berubah, gak apa-apa. Jangan takut, tapi jangan begini. Semuanya akan mengalami perubahan, Is. Semuanya berkembang dan tumbuh. Jika aku tak mengenalimu lagi seperti Is 10 tahun lalu, tidak apa. Berusahalah hidup dengan nyaman. Karena tak ada kehidupan yang pada dasarnya nyaman. Awalnya semua asing, butuh penyesuaian, butuh waktu. Waktu akan terus berputar dan mengabaikan dirimu yang mungkin sedang kesakitan. Tapi kamu tidak boleh mengabaikan dirimu sendiri. Kamu bukan tandingan sang waktu. Jadi tak perlu mengejar waktu dan mempercepat langkahmu agar tak tertinggal. Kamu tidak pernah tertinggal jika kamu tidak keseringan menyesal. Menyesalah setelah mengalami proses yang panjang. Yaps, jadi itu tadi sedikit diary aku. Panjang juga ya, lama banget. Hampir 10 menit, udah 10 menit lebih malah. Ya, intinya
setelah aku membacakan tadi, aku harap sih keadaan akan segera menjadi lebih baik, terkhusus buat aku dan juga mungkin buat kalian yang lagi ngedengerin ini, yang mungkin sedang merasa di kondisi yang sama. Aku juga mau bilang nggak apa-apa. Ya memang di saat seperti ini kita kadang ngerasa takut banget ketinggalan gitu. Kalau kita ngambil jeda, kita ngambil istirahat, kita makin ketinggalan dan sebagainya, dan itu bikin kita makin worries kan, kita makin takut gitu. Tapi ya gimana lagi gitu, tidak apa untuk beristirahat, bahkan untuk mundur beberapa langkah supaya kita masih bisa tetap berjalan. Pasti kita punya kesempatan buat berlari di suatu saat nanti, pasti. Tapi ya kita harus sadar dengan kenyataan kondisi kita saat ini. Kita butuh istirahat, kita butuh duduk, kita butuh mundur ke belakang dan sebagainya gitu. Jadi nggak apa-apa. Ya pokoknya semoga apa yang aku lakukan ini bisa bermanfaat lah buat kalian, meskipun mungkin ya sedikit. Ya semoga aja lah ya. Ya udah deh, itu aja dari aku. Sekian, aku Iis. Bye.